wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Rusda Elsabrina, NPM 0012 dari kelas BK 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UAS mata kuliah Asesmen Teknik Tes. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Dari beberapa jenis testing psikologi yang telah Anda pelajari, diantaranya tes intelijensi, tes bakat, tes minat, tes kesiapan belajar, tes sikap dan kepribadian. Pilih salah satu testing psikologi tersebut, kemudian jelaskan konsep dan penggunaannya dalam BK. Baik, di sini saya memilih tes minat. Tes minat merupakan suatu alat ukur yang dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat seseorang. Tujuan dari tes ini adalah membantu menemukan minat dasar yang dimiliki seseorang. Setelah diketahui minat dasar yang dimiliki seseorang, ada tidaknya minat terhadap sesuatu, arah minat individu, serta kuat lemahnya minat yang dimiliki, maka dapat digunakan untuk membantu individu yang bersangkutan menjadi pekerja keras atau orang yang berminat, memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. Pada tes minat ada beberapa metode, yaitu observasi, interview, kuesioner, dan inventory. Untuk kegunaan tes minat dalam BK adalah untuk meningkatkan minat siswa, memelihara minat yang baru muncul, mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik, sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada siswa tentang lanjutan studi atau pekerjaan yang cocok baginya. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, beberapa kode etik yang wajib diperhatikan oleh guru BK, yaitu pemilihan tes, wewenang pemberian tes, dan penggunaan hasil tes. Jelaskan minimal 3 ketentuan dalam pemilihan tes. Baik, kode etik yang harus diperhatikan konselor dalam pemilihan tes yaitu yang pertama, konseli hendaknya terlibat dalam proses pemilihan tes. Maksudnya adalah konseli harus mengetahui tes mana yang akan dipilih. Dan yang kedua, konselor memberikan orientasi kepada konseli dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes di samping arti dan kegunaannya. Jadi, sebelum tes dimulai, konselor harus menjelaskan alasan mengapa diadakan tes tersebut serta menjelaskan arti dan kegunaan tes tersebut. Dan yang terakhir adalah konselor seharusnya menjelaskan tujuan tes dan menunjukkan keterbatasan tes. Jadi, sebelum memulai pelaksanaan tes, sebaiknya konselor menjelaskan tujuan dari tes tersebut dan menunjukkan batasan-batasan dalam tes yang akan dilaksanakan. Untuk soal yang nomor 3, yaitu sebut dan jelaskan penggunaan hasil asesmen tes dalam komponen program BK. Jadi hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha dalam memberikan bantuan kepada konseli. Yang artinya, hasil tes dari konseli tidak boleh diberikan atau ditunjukkan kepada pihak yang tidak ada hubungannya dengan konseli, kecuali seseorang yang ingin membantu konseli. Baik, selanjutnya soal nomor 4, yaitu sebut dan jelaskan tahapan pengkomunikasian hasil asesmen tes oleh guru BK atau konselor. Yang pertama, tahap ini adalah tahap di mana konselor mengkomunikasikan hasil temuan atau hasil analisis dan interpretasi yang telah dilakukan kepada testi dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil penilaian adalah perpaduan antara seni dan ilmu. Konselor memberikan informasi komprehensif kepada konseli tentang hasil asesmen dan implikasinya sambil memupuk hubungan terapeutik sehingga konseli dan orang lain terlibat dalam proses penilaian dan akhirnya menindaklanjuti secara produktif. Selanjutnya, komunikasi hasil asesmen dapat terjadi baik selama atau setelah interpretasi tes. Dan yang terakhir, aturan pokoknya adalah semakin banyak konselor yang mengkomunikasikan tentang temuan selama proses penilaian itu sendiri, semakin besar pula kemungkinan konseli akan mengingat hasil penilaian dan menindaklanjutinya. Baik, cukup sekian pemaparan jawaban UAS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.